Pernahkah kamu menaiki biang lala? Tahukah kamu kalau biang lala merupakan salah satu contoh dari gerak melingkar? Halo, Rido di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai gerak lurus. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar diartikan sebagai sebuah gerak benda yang lintasannya melingkar atau berupa lingkaran. Pertama-tama, yuk kita bahas mengenai besaran-besaran yang terdapat di dalam gerak melingkar. Yang pertama, posisi sudut theta. Pada gerak melingkar, sebuah benda mengalami perubahan posisi sudut. Artinya, selama benda bergerak melingkar, maka akan menempuh sudut sebesar theta. Analoginya pada gerak lurus adalah jarak tempuh. Selama benda bergerak lurus, maka akan menempuh jarak sebesar S. Hubungan posisi sudut dan posisi linier adalah sebagai berikut. S sama dengan theta kali R. Dengan theta merupakan posisi sudut, S merupakan posisi linier, dan R merupakan jari-jari suatu lingkaran atau jarak partikel ke pusat putaran. Yang kedua, frekuensi dan periode. Sebuah partikel atau benda yang bergerak melingkar, gerakannya akan selalu berulang. Dengan pusat lingkaran sebagai acuannya, sebuah materi pada benda akan bergerak dari satu titik dan akan kembali pada titik tersebut. Besaran yang terkait adalah frekuensi F, yakni jumlah putaran tiap satuan waktu, dan periode T, yakni waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lingkaran penuh dari titik 1 kembali lagi ke 1 disebut dengan satu periode T. Adapun frekuensi adalah banyaknya lingkaran penuh yang dapat dilintasi dalam waktu 1 second. Jadi, frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Hubungan antara frekuensi F dan periode T yaitu F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Yang ketiga, kecepatan sudut omega. Pada gerak lurus, kecepatan dinyatakan dalam M per S atau meter per second atau km per jam atau kilometer per jam. Telah kamu ketahui bahwa pada gerak lurus beraturan maka nilai kecepatannya selalu konstan. Pada gerak melingkar, kecepatan yang mempengaruhi benda berupa kecepatan sudut, yaitu perubahan sudut terhadap waktu, analoginya dengan kecepatan pada gerak lurus yang merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Kecepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan sudut terhadap selang waktu. Omega sama dengan delta theta per delta T. Dengan omega sama dengan kecepatan sudut yang satuannya radian per second. Delta theta sama dengan perubahan sudut dalam radian dan delta T sama dengan perubahan waktu dalam second atau detik. Kecepatan sudut juga dapat dicari dengan frekuensi dan periode melalui persamaan omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2π per T. Hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linier adalah sebagai berikut. V sama dengan omega kali R. Dengan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per second, V merupakan kecepatan linier dengan satuan meter per second, dan R merupakan jari-jari suatu lingkaran atau jarak benda ke pusat putaran dengan satuan meter. Yang keempat, percepatan sudut alfa. Pada gerak melingkar, percepatan yang mempengaruhi benda berupa percepatan sudut. Percepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut terhadap waktu dan dirumuskan sebagai alfa sama dengan delta omega per delta T, dengan alfa sama dengan percepatan sudut yang satuannya radian per second kuadrat, delta omega sama dengan perubahan kecepatan sudut radian per second, dan delta T sama dengan perubahan waktu dalam second. Hubungan percepatan sudut dan percepatan linier adalah sebagai berikut. A sama dengan alfa kali R. Dengan alfa merupakan percepatan sudut dengan satuan radian per second kuadrat, A merupakan percepatan linier dengan satuan meter per second kuadrat, dan R merupakan jari-jari suatu lingkaran dengan satuan meter. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis gerak melingkar.
Gerak melingkar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB. Mirip dengan gerak lurus beraturan, gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang konstan. Kecepatan sudut dapat ditulis sebagai berikut. Omega sama dengan delta theta per delta t. Untuk selang waktu tertentu, delta t sama dengan t, benda akan dapat menempuh sudut delta theta sama dengan theta. Sehingga secara sederhana persamaan posisi sudut pada gerak melingkar beraturan dapat ditulis sebagai berikut. Theta sama dengan omega kali t, dan apabila kondisi awal benda memiliki sudut mula-mula sebesar theta 0, maka theta sama dengan theta 0 tambah omega kali t. Dengan keterangan, omega sama dengan kecepatan sudut atau radian per second, theta sama dengan besarnya sudut yang ditempuh atau radian, t sama dengan waktu tempuh atau second. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan terjadi apabila kecepatan sudut benda berubah secara beraturan dan juga memiliki kecepatan sudut yang konstan. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Alfa sama dengan delta omega per delta t. Gerak melingkar berubah beraturan dibagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar berubah beraturan dipercepat dan gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Rumus-rumus gerak melingkar berubah beraturan yaitu, yang pertama, omega t sama dengan omega 0 tambah alfa kali t. Yang kedua, omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 kali alfa kali theta. Yang ketiga, theta sama dengan omega 0 kali t tambah setengah kali alfa kali t kuadrat. Keterangannya adalah omega t sama dengan kecepatan sudut akhir dalam radian per second, omega 0 sama dengan kecepatan sudut mula-mula dalam radian per second, alfa sama dengan percepatan sudut dalam radian per second kuadrat, dan theta sama dengan sudut tempuh dalam radian, serta t sama dengan waktu tempuh dalam second atau detik. Untuk rumus-rumus gerak melingkar diperlambat, maka tanda plusnya diganti dengan tanda minus ya. Jika kamu perhatikan, bentuk rumus ini sangat mirip dengan rumus-rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, kita dapat menjawab pertanyaan awal bahwasanya biang lala merupakan contoh dari gerak melingkar beraturan. Bangku pada biang lala merupakan contoh perwakilan dari titik-titik materi yang terdapat pada biang lala. Dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan apabila memiliki kecepatan sudut yang tetap dan dalam selang waktu yang sama akan menempuh sudut yang sama. Agar kamu lebih mengerti, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam atau jari-jari motor 20 cm. Tentukan besarnya jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 20 second. Untuk penyelesaiannya, yuk kita simak bareng-bareng pembahasan soal ini. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui dalam soal. Diketahui V sama dengan 36 km per jam, kita ubah menjadi 10 meter per second. R sama dengan 20 cm, kita ubah jadi 0,2 meter. T sama dengan 20 second, yang ditanya adalah jarak atau S. Kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan theta kali R, karena theta belum diketahui, jadi kita cari dulu nilainya. Dengan rumus, V sama dengan omega kali R, 10 sama dengan omega kali 0,2, omega sama dengan 50 radian per second. Lalu, theta sama dengan omega kali T, theta sama dengan 50 kali 20, theta sama dengan 1000 radian. Setelah itu, kita cari nilai S-nya. S sama dengan theta kali R, S sama dengan 1000 kali 0,2, S sama dengan 200 meter. Soal ini juga bisa diselesaikan secara cepat loh dengan kecepatan kali waktu. S sama dengan 10 kali 20 sama dengan 200 meter. Gimana? Udah paham kan sekarang? Jadi, kali ini kita membahas mengenai besaran pada gerak melingkar GMB dan GMBB.
Besaran pada gerak melingkar meliputi posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, frekuensi, dan juga periode. Gerak melingkar beraturan atau GMB didefinisikan sebagai gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang tetap. Sedangkan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB dapat terjadi apabila kecepatan sudutnya berubah beraturan dan percepatan sudutnya tetap. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan terus video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.